Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memberi salam? Dari mana main wajib-wajib aja? Apa hukumnya memberi salam? Apa hukumnya menjawab salam? Ada ulama tidak mau memberi salam. Ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak mau memberi salam? Kata beliau, apa hukumnya memberi salam? Kata muridnya, sunnah. Apa hukumnya menjawab salam? Hukumnya wajib. Kalau sunnah dilakukan, maka dapat pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak berdosa tapi rugi. Tidak berdosa. Kalau yang wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan, maka kata ulama ini, sengaja saya tidak melakukan yang sunnah supaya orang lain tidak berdosa gara-gara saya. Kalau saya beri salam lalu orang lupa menjawab salam, maka berdosa semua yang tidak menjawab salam tadi. Itulah kenapa orang kalau setiap sambutan pakai pantun lagi, diulangi sekali lagi, didoakan kawin lagi suaminya supaya mau jawab salam. Saking pentingnya wajibnya menjawab salam. Kalau saya sudah sampaikan begini pasti semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afshus salam, memulai menyebarkan salam. Kadangkala kita kalau orang yang kita kenal kita mau duluan salam, tapi kalau dia aja nggak senyum dari tadi, ngapain saya beri salam? Jamaah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal itu muqaddimahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang mencurigai Nabi adalah orang gila. Waktu Nabi berdakwah, banyak yang pengen ketemu Nabi, mau masuk kota Mekah, ada Abu Jahal yang halang-halangi. Kata Abu Jahal, mau kemana? Mau masuk kota Mekah. Oh, hati-hati kalau masuk kota Mekah. Kenapa? Di sana ada masih keluarga, masih saudara. Terus, tapi saudara saya itu agak sedikit gangguan akalnya. Kenapa dia? Namanya Muhammad. Kenapa dia? Muhammad itu masih dalam kandungan, meninggal bapaknya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdillah. Kata Sayyid Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji, ketika berusia 2 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya di Madinah. Subhanallah. Kata Abu Jahal, nanti kalau kau ketemu dia bahaya. Itu anak yatim. Ketika usia 6 tahun dia lagi jalan sama ibunya, habis ziarah kubur bapaknya, ibunya pun wafat. Jadi kasihan, kurang kasih sayang dari kecil. Jadi sekarang agak gangguan pikirannya. Jangan ketemu. Tuh jahatnya Abu Jahal tuh. Orang yang mau ketemu sama Nabi dikatain jangan ketemu. Tapi suatu ketika ada dokter yang datang ke Mekah, Tabib ini terkenal. Tunggu dulu, saya buka kacamata dulu. Tadi sudah gerimis, saya berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, kasihan nih ibu-ibu datang jauh-jauh mau pengajian. Kalau kehujanan kasihan ya Allah. Hawalaina la alaina. Tolong hujannya di sekitar kami, jangan di atas kami dulu ya Allah. Pinggirkan dulu sedikit. Saya berdoa, tiba-tiba panas salah juga. Kasihan yang di depan, pakai payung, pakai sajadah. Jadi saya bilang, apapun yang terbaik ya Allah. Yang kayak gini aja lah, sedang-sedang. Nikmat. Amalkan itu Bu. Kalau ibu lagi mau acara, ndak usah pakai celana dalam dilempar di genten, ndak usah. Ndak usah pakai mantra-mantra. Ada doanya Nabi. Coba, Allahumma hawa laina la alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar kami, jangan dulu di atas kami.
Tapi syaratnya 40 hari 40 malam ndak boleh bohong. Syaratnya ndak pernah bohong sama sekali syaratnya. Baik itu bohong kepada diri sendiri, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada binatang. Ada juga orang bohong sama binatang. Dia bohongi ayam, pas dekat ayamnya langsung ditangkap. Itu bohong itu. Jangan bohong, tidak boleh bohong. Ada orang bohong sama anaknya, mama ikut. Jangan, tidak usah, mau ke dokter nanti disuntik. Bohong sama anak. Jangan pernah bohong. Kalau tidak bohong insya Allah sekali baca jadi. Tidak usah pakai lempar-lempar apa tadi itu. Nanti ada lagi yang curi. Jamaah, sampai mana kita? Tiba-tiba ada tabib, ada dokter pengen ketemu pengen masuk kota Mekah. Kata Abu Jahal, ada orang sakit di Mekah. Namanya dokter, dikasih tahu ada orang sakit, mau lari atau mau ketemu? Kalau dokter sejati dikasih tahu ada keluarga saya yang sakit, bukan lari, tapi pengen ketemu. Kata dia, saya ini tabib terkenal, saya bisa sembuhkan itu. Kasih ketemu saya sama ponakanmu itu, saudaramu itu Abu Jahal. Kata Abu Jahal, enggak usah. Kata tabib ini, saya mau ketemu. Dia cari ke kota Makkah sampai berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalaman dengan Nabi. Ditanya, anak muda, siapa namamu? Muhammad. Mohon maaf, engkau siapa? Saya namanya ini. Saya tahu engkau. Coba ceritakan penyakitmu Muhammad, saya dengar kau sakit. Apa jawaban Nabi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata orang ini, baru saya dengar kalimat ini. Coba ulangi. Sambil disuruh ulangi, sambil dipegang tangannya nadinya. Kalau sekarang kan kalau dokter periksa pakai apa itu? Ada pemeriksaan gratis tuh. Pakai apa itu Bu? Yang ditanya? Mikroskop. Apa? Stetoskop. Saya suka sekali tadi lagunya ibu-ibu itu. Cuman tidak masuk sama gendangnya. Untung ada berterima kasihlah kepada ibu-ibu yang itu tuh. Itu pemandunya di depan. Stetoskop. Juara Bu ya? Mana sandalku? Saya malas sebenarnya ceramah di panggung itu. Saya pengen ke depan. Syaratnya tidak ada HP yang naik. Kalau ada HP yang naik lagi aku ke panggung. Kasih selesai dulu satu kisahku ini. Ini bagus diamalkan ini. Bagus diamalkan. Kata Nabi SAW ketika dipegang tangannya, diperiksa nadinya, dia ulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai terakhir wa anni rasulullah. Kata dokter tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya yakin kau bukan orang gila, kau benar-benar utusan Allah. Yang gila yang tadi saya ketemu di depan itu. Siapa? Abu Jahal, subhanallah. Maka bagus diamalkan ini Bu. Kalau ada kita mau dakwah sama seseorang, kalau ada suami belum mau sholat, belum mau diajak mengaji, belum mau diajak pergi ke masjid, sebelum ibu berdakwah kepadanya doanya itu, innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Abang sholat lah bang, sholat ke masjid lah sana lah bang. Kata abangnya, apa pula kau nih? Suruh aku ke masjid. Langsung ibu bilang, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Abang mau sholat atau saya sholati? Jadi langsung dakwahnya itu. Itu salah satu amalan. Makanya biasa ulama kita memulai dakwahnya dengan membaca itu muqaddimahnya. Cuma kadangkala kalau sudah dibaca itu di Jumatan, kadangkala kita sudah mengantuk Pak. Kalau khotibnya sudah innal hamdalillah. Apalagi kalau khutbahnya sudah bilang usikum wa nafsi bitaqwallah. Kapan kita bangun? Kalau khotibnya sudah bilang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Baru alhamdulillah. Jamaah,
Sebelum saya ke bawah, yang saya hormati seluruh yang hadir, wabil khusus Wakapolres. Baru kali ini saya hadir acara, Wakapolresnya jago ceramah. Saya kagum sama ceramahnya. Saya dibisikin sama Ustadz Syafi'i, Ustadz itu stand up komedi. Harusnya yang nyambung dong Ustadz, kalau ceramahnya bagus itu Ustadz, itu stand up komedi. Subhanallah, kita doakan beliau panjang umur, sehat, selamat, dan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Para pemimpin yang hadir, ada ketua Banser, ada ketua, banyaknya tadi itu tadi. Pokoknya ketua-ketua lah. Ketua Majelis Ulama hadir, NU hadir, Muhammadiyah hadir, ada dari Jamaah Tabligh, ada Ustadz Ismail Sembiring. Ustadz Ismail Sembiring. Ada ketua panitia, tepuk tangan untuk panitia. Makanya setiap acara saya selalu bilang, panitia ndak usah sambutan, terima kasih jamaah yang sudah hadir, ndak usah. Ngapain? Jamaah yang terima kasih kepada panitia. Panitia begadang untuk bikin acara. Dan terima kasih kita kepada panitia bukan di dunia saja, sampai di akhirat. Terima kasih nak, kembar dulu engkau bikin acara, gara-gara engkau bikin acara saya jadi kenal baginda Nabi SAW. Terima kasih panitia. Kadangkala panitia yang terima kasih kepada yang hadir, bukan yang hadir terima kasih kepada panitia. Alhamdulillah. Nah itu, apalagi yang nyumbang-nyumbang di donatur-donatur, jangan bangga dengan sumbangannya. Nanti engkau akan berterima kasih kepada orang yang datang meminta sumbanganmu. Karena mereka minta sumbangan bukan untuk dirinya. Dia hinakan wajahnya di hadapanmu, dia minta sumbangan bukan untuk dirinya, tapi untuk pembangunan masjid. Masjid Taufik tadi. Untuk acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara karo bermunajat. Dia rendahkan dirinya, padahal bukan dia itu yang mau uang itu. Subhanallah. Maka orang yang menyumbang nanti akan berterima kasih di akhirat. Terima kasih, dulu kau ambil 50 ribuku, seandainya kau tidak ambil itu, jadi kuota lagi, jadi judol lagi. Jadi judi online lagi. Kenapa? Tidak selamat 50 ribunya. Tapi ada panitia yang nagih waktu itu untuk pengajian. Alhamdulillah. Jamaah, saya dibawalah. Kalau terlalu jauh apa bedanya sama nonton di TV? Emang ibu mau lihat langsung? Gantengan mana aslinya atau di TV? Hah? Tunggu dulu. Kenapa? Kalau di TV kenapa Bu? Nampaknya kurus. Ini. Hah? Kalau di TV nampaknya kurus. Kalau aslinya? Gemuk, ganteng. Gemuk. Kalau di TV kenapa Bu? Ganteng. Itu kalau di TV ganteng baik. Jamaah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, begini juga nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya jalan-jalan, tapi saya tidak lama di sini karena kurang bagus audionya kalau saya di sini. Terpantul-pantul. Ya, ini saya cuma jalan-jalan memberikan kesempatan yang lain untuk bikin story. Nanti dia upload lah, lele, ya lele, ya lele, ya lele, ya lele. Pas masuk di storynya, halo, lele, lele, ya lele bukan lagu Islam, ya harus tahu mana lagu yang bagus dipakai, mana lagu yang tidak bagus dipakai. Saya juga penikmat musik. Apalagi kalau orang Medan suaranya bagus-bagus. Kori tadi bagus, ibu-ibu tadi di belakang hadroh bagus, ibu-ibu kasidah aja sih yang kurang masuk tadi itu. Tapi bagus, saya tadi videokan, saya bilang berasa dinyanyiin sama nenekku.
Kata Ustadz Ismail, itu lagu bahagia Ustadz. Oh, kenapa saya kesannya sedih ya? Ibu, semoga seperti kita melambaikan tangan di dunia, nanti sama-sama kita melambaikan sama-sama tangan kita di surganya Allah ya. Istiqomah. Saya boleh lanjut ceramah? Boleh saya ke tengah lagi supaya bagus audionya ya. Tunggu dulu. Sebelum saya ke tengah, ada yang hafal Quran? Ini sekali lagi saya tepuk tangan untuk panitia. Sabarlah. Galak kali mama Medan ini ya. Mama Karo ini. Untung saya orang Makassar sama aja. Kalau saya orang Jawa udah nangis saya dimarahin. Ada yang hafal Quran? Ada? Saya mencari yang hafal Quran 30 juz. Kalau ada yang hafal Quran 30 juz, siap kutes sekarang, umroh gratis. Kalau ada yang 30 juz, syaratnya 30 juz dan belum pernah umroh, mau kutes sekarang, kalau dia bisa sambung, berangkat umroh bulan Syawal gratis. Ada? 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 Syaratnya belum pernah umroh. Sini nak. Oh ada. Bagus nih. Sini nak, sini nak. Santai, tidak bakal ada yang nyulik saya. Ini Banser selalu setia kalau ada penceramah mereka ini paling pertama. Ini yang mana yang mau dites? Yang di depan yang di belakang? Saya lebih tertarik tes yang pakai kacamata yang di belakang itu. Sini nak. Sini nak. Sini dek. Ini tolong yang bukan kameramen resmi duduk. Nama siapa? Bahirani Effendi. Siapa? Bahirani Effendi. Bahira. Bahira umur berapa? 9 tahun. Sudah punya paspor? Belum. Gak susah juga ngurusnya kalau begitu. Sudah pernah umroh? Belum. Orang tuanya hadir? Hadir. Berapa juz hafalan? Alhamdulillah ada 30 juz. Siap dites? Insya Allah siap. Mana kameramenku? Mas Abi siap-siap. Sini Qurannya. Saya ngetes boleh ya? Insya Allah. Bahira. No setting, tidak ada settingan. Tapi Bahira mohon maaf, ini saya mencari 45 dari seluruh Indonesia, 45 tiket umroh gratis, 45 hafidhah. Saya cuma kasih satu pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan satu sudah tidak bisa jawab, maka mohon maaf, nanti coba lagi kalau kita ketemu lagi ya. Gak apa-apa Bahira, gak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, ini mau dites dulu nih. Yang di depan duduklah. Ini kameramen dari televisi mana sih ini? Nggak pernah aku lihat muka reporter kayak gini nih. Baru kali ini. Bahira, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وآتيناهما الكتاب المستبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. No, bukan. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون ونصرنا Inna kadzalika najzil muhsinin. Saya kasih kesempatan satu lagi. Saya kasih satu soal, tapi soal yang ini mesti mulus. Kasih semangat, kasih semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Tidak salah hafalannya, cuma salah matnya, marru'nya panjang. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Terus والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. Mana ibumu? Ibumu mana? Mana ibumu? Sini. Kamu mau berangkat umroh atau mau kasih ibumu? Kamu aja lah ya. Hah? Kalau begitu. Dua-dua. Satu dari saya, satu dari itu. Siapa? Siapa sih itu? Siapa tadi sponsor utama yang disebut-sebut itu yang diwakili sambutannya? Pak IJ. Siapa? Pak Ijek. Saya cuma bisa kasih satu karena satu hafiznya. Kamu pamit sama ibu, insya Allah bulan Syawal berangkat umroh. Apa doanya? Kenapa bisa hari ini saya ketemu Anda di sini? Hah? Pakai mic. Kok bisa? Ibu udah pernah umroh? Bapaknya? Belum pernah, Masya Allah, tabarakallah. Nanti saya balik ke Jakarta, saya bilang sama yang punya travel ya. Kerjaan sehari-hari apa? Saya ngajar ngaji, Ustaz. Masya Allah. Bapak? Dia jualan, Ustaz. Tapi beda tempat. Dia di Kota Cani, kami di sini. Insya Allah, tabarakallah, insya Allah. Bilang sama bapak-bapak, bulan Syawal aku mau umroh. Assalamualaikum bapak-bapak, izin saya. Bapakmu cuma satu, bapak-bapak. Assalamualaikum ayah, izin saya bulan Syawal mau umroh. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya minta nomor HP-nya. Nomor HP-nya ibu aja. Mana HP ku di atas ya? Mas Abi. Kamu kasih Mas Abi. Pak Ustadz Sam, izin Pak Ustadz Sam. Siapa aku Polres? Ya, saya bantu untuk
Biaya paspor. Biaya paspor dari Pak Wakapolres, Masya Allah. Tuh. Ibu Bahira. Terima kasih. Apa doanya Bu? Kenapa bisa? Saya doa Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas soliha. Ibu hafal Quran? Enggak Ustaz. Gimana caranya? Anaknya mungkin loh hafalannya, Masya Allah. Si juz 30 aja Ustaz. Karena saya ngajar memang saya gini Ustaz, udah susah di dunia jangan susah di akhirat. Masya Allah, udah susah di dunia jangan susah lagi di akhirat. Ada orang udah susah di dunia susah lagi di akhirat. Subhanallah. Apa sih? Inilah contohnya orang susah dunia susah akhirat lagi nanti. Orang lagi terharu dia, oh nanti aku ke situ. Bahira, Masya Allah. Kenapa namanya Bahira? Semua memang nama anak saya Ustaz. Semua dari saya karena saya ngaji, saya dapat di Al-Quran, saya terapkan. Terus Bahiro kan jarang. Bahira namanya, jadi Bahiro nggak ada di Ra nggak ada di Al-Quran, cuma Ro, jadi Bahiro. Siap, terima kasih ya, makasih banyak. Insya Allah ketemu nanti. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini ada berita gembira ini Apa itu? dari Pak Haji Musa Rasiksa. Jadi ibunya dibiayai Pak Haji Musa Rasiksa untuk menemui anaknya. Masya Allah, itu yang kami harapkan. Ya. Satu dari saya, satu buat ibu dari Pak Haji. Pak Haji Musa Rasiksa. Masya Allah, Haji Musa, insya Allah. Berangkat, temani anaknya Bu, karena anaknya masih kecil nanti ada yang nemanin. Insya Allah, barakallah. Ya, jadi paspor ibu udah ada. Paspor diurus. Paspornya dari Al-Fatih United. Wah, paspor ini dari Wakapolres. Ya. Paspor ibu dari Al-Fatih United. Siap. Insya Allah, barakallahu fikum. Makasih Bu. Izinkan saya melanjutkan ceramah karena ibu dapat umroh, yang itu belum dapat muka saya itu yang di situ, nanti marah-marah dia. Jamaah, Qurannya nak. Allahumma arhamna bil Quran. Masih lebih lancar lagi nanti ya. Nanti jangan pakai Quran Madinah. Quran Madinah nggak ketahuan kalau itu marrunya panjang. Bilagwi marru kirama. Tidak kelihatan dia, jadi ada tanda bulat di atasnya. Nanti pakai Quran cetakan yang lain. Siap? Boleh? Siap, syamil Al-Quran. Jamaah. Ibu inilah yang dari tadi panggil aku nih. Ada apa rupanya? Kenapa rupanya? Ibu udah sholat duhur belum? Terus tadi kenapa ngakunya datang jam 10? Di sini. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ketemu berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jamaah. Sedikit lagi baru sambung. Ini ibu-ibu dari mana? Al-wasilah, Masya Allah. Al-wasi'ah. Seramulah. Al-wasliyah. Al-wasliyah. Tuhi tu jannat mere. Malas udah datang aku yang dicari Ustadz Maulana. Sedikit lagi aku ke situ, habis itu lanjut. Ini belum mulai ceramahku ini. Sehat? Dari mana Bu? Wow, Masya Allah. Untung bukan penjual es teh, nanti viral kita. Yang di belakang, yang di depan, yang menentukan pahala pengajian bukan posisi duduknya. Innamal a'malu bin wa innama likulli imri'im ma nawa.
Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan kecil pahalanya besar karena bagus niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Tapi betapa banyak amalnya besar tapi tidak ada pahalanya karena salah niatnya. Ada yang pengajian memang paling cepat datang tapi niatnya selfie. Salah niatnya. Ada yang di belakang duduk tapi niatnya memang mau cari keberkahan. Makanya doa yuk sama-sama biar berkah pengajiannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa ketawa? Hah? Kenapa? Nenek foto dulu. Biasanya yang berani mendekat begini adalah janda. Kenapa? Tua. Apa Bu? Memang janda tua. Inilah, marilah. Ambil kayak Pak Ustadz kenang-kenangan biar panjang umur. Memang HP-nya Mana kameranya? iyalah biar kegeeran nggak apa-apa. Saya tanya dulu. Allahumma barik lana fi Rojatana wakina azabannar. Doa apa itu? Doa maka. Dengar dulu artinya. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah untuk kami, fima rozaqtana. Apa artinya? Atas rezeki kami, wakina adzaban, jauhkan kami dari api neraka. Adakah di situ kata-kata nasi di situ? Adakah di situ kata-kata roti di situ? Adakah kata-kata sate di situ? Terus kenapa bisa jadi doa makan? Maka ada ulama membaca doa ini setiap pengajian, bukan setiap mau makan. Kenapa? Kata beliau, kalau makanan saja dianggap rezeki, apalagi ilmu. Nasi itu rezeki fisik, tapi ilmu itu rezeki untuk rohani. Dikasih satu minta tiga. Agak di TV aja jumpa orangnya langsung, alhamdulillah. Bagi duit lah. 3 foto 50.000. Janda nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Subhanallah. Sehat-sehat ibu, sehat panjang umur. Ingat, foto itu tidak bisa dipakai masuk surga. Tetap yang ditanya bukan fotoku, yang ditanya sholatnya. Oke, jamaah. Apa? Saya mau lanjut cerah. Saya enggak bawa uang cash ibu. Maaf ya bu ya. Saya pengen traktir tapi saya lagi enggak bawa uang cash, minta maaf. Emang ada ini, ada rekening. Saya mau traktir semua tapi saya lagi enggak bawa uang cash, minta maaf. Minta maaf, saya jujur. Ya. Hai. Mau disapa atau mau denger ceramah ini? Ceramah ya? Lanjut ceramah ya? Sedikit saja. Perasaan tadi tidak ada orang-orang ini deh. Saya naik dulu ke panggungnya. Kita lanjut. Mau dengar ceramah tentang apa? Hah? Persiapan masuk bulan suci Ramadan. Ada doanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud berdoa, Allahumma ja'alni minadz dzakirina laka
Ya Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang ahli zikir, selalu mengingat-Mu ya Allah. Jamaah, mau sempurna puasanya, jaga lidahnya. Bagaimana cara menjaga lidah? Ibu-ibu, kata dokter Aisyah Dahlan, setiap hari mengeluarkan 20.000 kata. Jadi kalau tidak ada zikirnya, yang isi adalah bergibah. Kalau dia tidak baca Quran, maka 20.000-nya diisi dengan ngomongin orang. Habis pahala puasanya. Maka isilah lisan ini di bulan Ramadan nanti dengan berzikir. Coba lihat doanya Nabi Daud. Allahumma ja'alni minadz-dzakirina laka. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat-Mu ya Allah. Boleh diamalkan. Amalkan, Bu. Apa? Allahumma ij'alni minadz-dzakirin laka. Tapi ada sambungan doanya. Kalau ini boleh diamalkan, boleh tidak. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Ya Rabb, jadikanlah aku adalah seorang ahli zikir yang selalu mengingat-Mu ya Allah. Kalau Engkau melihatku ya Allah berjalan di suatu jalan, kata Nabi Daud, ya, melewati majelisal zakirin, melewati orang yang berzikir, ila majelisal ghafilin, menuju tempatnya orang yang tidak berzikir ya Allah, maka faksur rijli fa innaha ni'matum minka alayya. Kata Nabi Daud, ya Allah ya Rabb, seandainya suatu hari kau lihat aku melewati pengajian, lalu aku tidak singgah di situ, aku malah ke tempat yang tidak ngaji, maka tolong patahkan kakiku ya Allah. Berani doa begitu? Ya Allah, seandainya aku pulang duluan tidak selesai ceramah, patahkan kakiku. Berani? Nabi Daud doanya, ya Allah, kalau Kau melihatku melewati tempat orang berzikir ngaji, lalu aku tidak singgah di sana, justru aku pergi ke tempat maksiat, maka sebelum aku sampai patahkan kakiku, fa innaha nikmatum minka alayya. Karena kaki yang patah lebih baik, itu adalah nikmat dibandingkan hatiku yang patah. Al fitnatu asyaddu minal. Betapa banyak orang yang kakinya patah tapi masih bisa sholat 5 waktu. Kenapa? Karena hatinya sehat. Tapi betapa banyak orang sempurna fisiknya, skincare-nya mahal, menyala-nyala pas kena matahari, tapi tidak kuat nutup aurat, tidak kuat sholat. Kalau main bola di stadion ini kuat, anak muda kesana kemari mau bikin acara kuat, tapi ketika berjamaah ke masjid susah. Maka ternyata ini fisiknya sehat, hatinya yang sakit. Maka tadi Pak Wakapolres ingatkan, mesti hati diperbaiki. Karena kalau hati yang baik semuanya jadi baik. Ibu pernah waktu masih muda, awal-awal pengantin baru, pernah masak keasinan. Tapi bagaimana respon suaminya? Oh, bilang enak. Kenapa? Karena hatinya lagi cinta-cintanya. Kalau hati sudah cinta, mau tidak enak rasa aslinya keasinan, tetap dia bilang enak. Kenapa? Hatinya lagi enak. Coba bikin marah-marahan, biar seenak apapun masakanmu tidak enak rasanya, karena hati yang bicara. Oh, maka perbaiki hati. Jamaah, yang pertama banyak-banyak zikir. Ada ulama, setiap kali dia berjalan di suatu tempat, kalau dia lupa berzikir, maka dia akan pulang ke tempat awal walau marhalah, walaupun sudah lewat 41 kilo. Satu marhalah berapa kilo? 41. Orang boleh jamak qashar sholat kalau sudah 2 marhalah. Berapa itu? 82 kilometer. Tambah 1 marhalah lagi jadi 3 marhalah. Berapa? 82 tambah 41 berapa? 123. Kata Imam Abu Hanifah, kalau sudah 123 kilometer sudah wajib mengqashar, wajib sudah. Tapi kita ambil tengah-tengahnya, bukan wajib, lebih baik mengqashar sholat. Ambil sunnahnya mengqashar sholat. Nah, jamaah, itu enaknya kalau kita ngaji, ada ilmunya. Tapi kalau tidak ngaji setengah mati, ibadah susah. Ada orang ahli ibadah tapi tidak ada ilmu. Coba lihat siapa? Juraij. Lagi sholat dipanggil sama emaknya, Juraij,
ini saya lanjut sholat atau ke mamaku ya? Juraij, ini saya sholat aja apa mamaku dulu ya? Padahal lagi ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Juraij, tolong ibumu ini nak. Sholat aja lah, kan sholat lebih penting. Dia lanjut ibadahnya. Ternyata emaknya sakit hati. Dia berdoa, ya Allah jangan kau cabut nyawanya Juraij sebelum dia terkena fitnah. Subhanallah. Itu orang ahli ibadah tapi tidak ilmu. Maka yang pertama, bagaimana mempertahankan keimanan? Banyak-banyak bermajelis ilmu. Bulan Ramadan bagaimana sempurna puasanya? Menjaga lisan. Karena skincare saya mahal, saya tidak mau kena panas dulu ya. Lanjut. Apalagi yang diperbaiki? Sholat. Perbaiki sholatnya. Inilah yang pertama dihisap nanti, disampaikan tadi Ustadz Ismail. Perbaiki sholat. Termasuk apa? Bagaimana caranya biar sholatnya khusyuk? Apa arti khusyuk? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, saya doakan semua yang kena panas hari ini mudah-mudahan tidak kena panas lagi di hari kiamat. Tapi yang kena teduh mudah-mudahan teduh terus sampai hari kiamat. Sama-sama didoakan kebaikan. Jangan suka mendoakan keburukan kepada orang, doakan kebaikan. Ada seorang ulama tiap malam pengajian bersama santrinya. Setiap dia pergi masjid ada pemabuk di situ, peminum. Gara-gara sebotol dia jalan. Yang begitu aja banyak yang jawab. Saya tadi 30 juz cuma satu, untung bisa jawab. Ada ulama setiap malam pengajian melewati orang yang sedang minum. Lewati. Kata muridnya, wahai imam, saya malas juga lihat orang-orang minum itu. Tidak menghargai. Masa tidak pernah ke masjid? Minum aja. Kita doain saja mereka itu. Kata syekhnya, dia angkat tangannya. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan sebagaimana mereka menikmati minuman keras di dunia, buatlah mereka menikmati surga. Kaget muridnya, kata muridnya, wahai imam bukan begitu maksud kami. Doain mereka diazab kah, apakah doain mereka kena murkanya Allah. Kata imam, saya doakan mereka masuk surga saja. Maksudnya apa? Kata syekhnya, karena tidak mungkin dia masuk surga sebelum mereka bertobat. Berarti saya doakan mereka dapat hidayah biar bertobat. Tuh, doain orang kebaikan. Kita hidup di Karo ini, tanah Karo ini tidak semuanya muslim. Kalau pandang orang non muslim pun katakan dia mungkin tidak beriman sekarang, tapi belum tentu dia tidak beriman sampai mati. Bisa jadi dia nanti dapat hidayah. Saya sekarang beriman, belum tentu saya jaminan husnul khotimah, belum tentu. Maka selalu pandang orang lain lebih baik orang itu daripada kita. Saya selalu diajari, kemanapun engkau pergi ceramah, kau niatkan ke sana cari berkahnya orang yang hadir. Belum tentu yang ceramah ini yang bawa berkah. Bisa jadi saya datang ke sini ada yang dapat nih, ada yang bawa berkah di sini. Orang yang penuh keberkahan, orang yang diterima doanya sama Allah. Termasuk tadi yang hafal Quran anaknya, ibunya diterima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara doanya itu kita semua doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, jarang memang bapak-bapak kalau pengajian ya. Salah tempat. Kalau ibu-ibu kita suruh jaga sholat 5 waktu, naik lagi levelnya bapak-bapak. Kita minta tolong bapak-bapak jaga sholat berjamaah. Kenapa? Hebat berjamaah itu. Apa hebatnya berjamaah? Ibu, ada air najis setitik. Ada air najis setitik. Lalu najis tersebut disiram dengan air 2 kullah. Apakah najis itu hilang? Hilang. Gara-gara ada air yang lebih air bersih yang lebih banyak. Begitulah orang yang tidak khusyuk dalam sholat kalau dia berjamaah. Dia sholat tidak khusyuk, tapi yang lain khusyuk. Maka yang tidak khusyuk ikut diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Enaknya orang berjamaah. Maka pentingnya datang sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah, datang. Hayya 'alal falah, datang. Kenapa? Karena banyaknya pahalanya berjamaah, mudahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tentang sholat, khusyuk sholat. Sampai di mana tadi itu? Ada tadi kisah saya lupa. Kisah tentang apa tadi itu? Hah? Kisah Nabi siapa? Ngarang nih.
Jamaah, perbaiki sholat. Ada seorang salafus saleh bernama Rabi bin Khaytham lagi sholat. Allahu Akbar. Ketika dia sholat, sebelum dia sholat dia ikat ontanya. Kalau dulu kan naik onta, bukan naik motor. Kalau sekarang kita naik motor pergi masjid. Kalau sekarang kita kunci stang. Dulu dia ikat di pohon lagi sholat. Ketika tengah-tengah sholat ya as-sarik, datang pencuri. Dia buka ikatannya itu ontanya Rabi bin Khaytham. Ketika dibuka ikatan ontanya berteriak teman-temannya Rabi. Ya Rabi as-sarik, oh Rabi ada pencuri, oh Rabi ada pencuri. Tapi Rabi menyelesaikan sholatnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang temannya, oh Rabi udah hilang ontamu Rabi, diambil pencuri. Apa kau tidak sadar tadi ada pencuri? Apa kau tidak dengar tadi kami teriak ada pencuri? Apa jawaban Rabi bin Khaytham? Saya dengar ada pencuri dan saya tahu dia adalah pencuri. Terus kenapa kau tidak batalkan sholatmu? Kata Rabi, saya kira dia datang mau mencuri sholatku. Ternyata dia cuma mencuri ontaku. Tidak apa-apa. Rela kehilangan onta demi tidak kehilangan sholat. Ada orang rela kehilangan sholat untuk mendapat dunia. Coba lihat para salafus saleh lagi berada di kebun kurma. Ketika berada di kebun kurma, ternyata pada saat datang ke masjid, udah dimulai takbiratul ihramnya imam, udah masbuk dia. Selesai sholatnya, dia bilang, gara-gara saya nongkrong di kebun kurma, ternyata saya terlambat sholat berjamaah. Maka dari itu, saya wakafkan seluruh kebun kurmaku ini. Gara-gara saya di sini, tadi saya terlambat sholat berjamaah. Subhanallah, rela kehilangan dunia supaya tidak kehilangan sholat. Ada orang rela kehilangan sholat untuk mendapat dunia. Meeting sana sini, rapat sana sini, kerja sana sini, dia tinggalkan sholatnya hanya demi dunia. Perbaiki sholat. Bulan Ramadan perbaiki sholat. Latihan dari sekarang, belajar khusyuk. Apa artinya khusyuk? Kalau kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, khusyuk itu merasa kita ini bukan apa-apa, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan setelah ibu itu mendapatkan jalan keluar. Mau kemanakah dia? Pamit dulu kek, dadah Ustadz gitu. Udah diomongin gak merasa lagi. Jamaah, merasa ndak punya apa-apa, hanya Allah yang punya segalanya. Allahu Akbar. Belajar khusyuk. Belajar apa? Belajar dapat pahala banyak dalam sholat. Bukan hanya ngejar banyak terawihnya, bukan. Tapi bagaimana banyak pahala terawihnya. Bagaimana caranya? Amalkan sunnah-sunnahnya. Makin banyak sunnah dalam sholat, makin banyak pahalanya. Sunnah dalam sholat. Sunnah pertama apa? Datang ke masjid jalan berbeda, pulang dari masjid jalan berbeda. Sunnah ke masjid. Kenapa? Hikmahnya biar kita tahu ada tetangga kita yang kesusahan kah, ada tetangga kita yang sedang sakit kah. Itu Nabi sempurnanya ajarannya. Datang ke masjid jalannya lain, pulang dari masjid jalannya lain. Kenapa? Karena siapa tahu ada tetangga kita yang sedang susah, kita lewatnya itu terus, kita tidak tahu ternyata di jalan belakang ada tetangga kita lagi sakit. Ternyata di belakang ada tetangga kita nggak ada berasnya, kasihan. Apalagi sunnahnya, datang bisakinati wal waqar, datang dengan perasaan tenang. Jamaah, khusyuk kah orang sholat kalau begini caranya sholat? Halo, tunggu sebentar ya, sholat duhur dulu. Allahu Akbar. Khusyuk gak kira-kira? Maka Nabi sunnahkan datang dengan tenang, tidak banyak bicara. Datang dengan tenang. Orang yang datang ke masjid sholat, orang yang datang ke tempat sholatnya dengan tenang, itu walaupun dia masbuk lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang cepat datang tapi tidak tenang. Tenang datang. Tenang datang, bisakinati wal waqar, dengan tidak banyak bicara. Kenapa kalau banyak bicara? Kadangkala kita WA, tunggu sebentar ya, saya sholat dulu, ntar baru kita lanjut. Dia sholat, Allahu Akbar, bunyi HP-nya, ting, pasti dia tahu jawabannya, pasti ini balasannya, oke. Yang dia pikir balasan WA-nya, nah tidak tenang. Kalau dia tenang, oh Masya Allah. Kalau ibu-ibu tidak tenang sholatnya, Allahu Akbar, kayaknya ada ayam deh di kulkas. Allahu Akbar, enaknya digoreng apa di apa ya. Sami Allahu liman hamidah, di sop aja lah.
Pas sujud, Allahu Akbar. Pas sujud, apa yang dipikir ibu-ibu pas sujud? Ini berdiri atau tahiyat ya? Bener ya? Relate ya? Ini udah 4 atau masih 3 ya? 4 aja lah, Allahu Akbar. Kalau ragu-ragu ini 4 atau 3, anggap 3. Jangan ambil yang ringkas. Sudahlah 4 kayaknya, yakin aku 4, Allahu Akbar. Jangan, kalau ragu langsung, ini 3. Nanti kalau mau menyempurnakan, karena masih ragu terus, nanti sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, sujud 2 kali namanya sujud sahwi. Apa bacanya Ustaz? Subhanaka man la yanamu wala yashu. Kalau ndak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ndak hafal juga, subhanallah. Kalau ndak hafal juga, pantas saja. Jamaah. Kemudian apanya lagi diperbaiki? Mau masuk bulan Ramadan, mau punya anak soleh kayak tadi. Mau? Saya kasih amalannya. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Yang mana sholawat Ibrahimiyah? Yang dibaca itu pada saat tahiyat itu. Banyak-banyak baca itu. Lalu ikuti akhlaknya Nabi Ibrahim. Kalau mau punya anak soleh, ikuti akhlaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anaknya soleh semua. Anak yang satu Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf, Yusuf melahirkan nabi-nabi Bani Israel. Yang satunya Nabi Ismail alaihissalam melahirkan siapa? Nanti Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua keturunannya soleh dan soleha. Makanya disebut Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Maka contoh akhlaknya Nabi Ibrahim. Apa akhlak Nabi Ibrahim yang paling terkenal? Nabi Ibrahim itu adalah orang yang suka memuliakan tamu, suka kasih makan orang. Maka kalau ada tamu datang di rumah, jangan biarkan tamu itu berpikir, ini ada teh atau tidak ada ya? Ini ada kopi enggak sih? Apa cuma ini? Jangan biarkan, keluarkan segera tamu berpikir. Sebelum tamu berpikir, keluarkan cepat. Nabi Ibrahim ketika datang tamunya, dalam Al-Quran disebutkan, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim, datang itu tamunya, Nabi Ibrahim, segera dia kasih makan. Rata-rata anak soleh-soleha jadi ulama besar, biasanya nih, rata-rata ada dulu kakeknya suka kasih makan orang. Kalau ada orang suka kasih makan orang, ada mahasiswa jamaah masjid dia suka kasih makan, biasanya anaknya keturunannya itu jadi anak yang soleh dan soleha. Dan amalkan salawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kenapa saya bahas ini? Biar nanti banyak yang berlomba-lomba mau ngasih buka puasa. Bulan Ramadan jangan berharap, nggak ada undangan buka puasa nih. Jangan selalu berharap tangan di bawah, tapi berharaplah menjadi tangan dia di atas. Nggak bisa ngasih dengan uang, kasih dengan tenaga. Nggak bisa kasih dengan tenaga, kasih dengan pikiran. Kalau tidak bisa juga, minimal jangan nyusahin orang. Alah Pak Haji pengen dipuji, udah nggak nyumbang ngatain lagi orang ria. Subhanallah. Jamaah, mudah-mudahan semua yang hadir menjadi orang yang soleh di dunia, solehah, selamat dunia wal akhirah. Kebetulan pesawat saya jam 7 malam, maka saya langsung segera menuju bandara. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di karo-karo bermunajat selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ya Allah seandainya kami datang ke sini membawa dosa-dosa kami ya Allah jangan engkau biarkan kami pulang dari sini sebelum engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah sebelum masuk bulan suci Ramadan ampuni seluruh dosa kami ya Allah wali walidina ya Allah bapak mama kami ya Allah jikalau masih hidup panjangkan umurnya jikalau sedang sakit maka engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah jikalau orang tua kami sudah wafat maka lapangkan kuburnya terangkan kuburnya pertemukan kami dengan orang tua kami kembali di jannatul firdaus ولا مريضا إلا شفيته ya Allah seandainya di antara kami ada yang datang ke sini dengan sakitnya atau tidak jadi datang karena sakitnya maka engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah kama qulta fi kitabik engkau yang berjanji dalam kitabmu ya Allah wa idza maridtu fahuwa yashfin apabila aku sakit dialah Allah yang maha menyembuhkan ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها jikalau di antara kami ada yang datang ke sini ya Allah belum punya anak belum punya keturunan maka karuniakan keturunan yang saleh dan salihah padanya ya Allah jikalau ada yang datang ke sini belum ketemu jodohnya maka berikanlah ia jodoh yang bisa menggandeng tangannya sampai surgamu ya Allah jikalau yang datang ke sini ada yang pasangannya belum mau sholat anak-anaknya susah disuruh untuk sholat atau dia yang susah untuk sholat maka Rabbi ja'alna muqimis salah ya Allah bantu kami mendirikan sholat wa min dzurriyyati begitu pula dengan anak-anak kami ya Allah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a engkaulah yang maha memberi hidayah berikan hidayah agar kami senantiasa mendirikan sholat ya Allah jikalau ada yang datang ke sini dengan masalah ekonomi maka engkaulah ya Razzaq ikfina bihalalika an haramik aghnina bihalalika an haramik perkaya kami ya Allah dengan yang halal sehingga kami tidak perlu mencari yang haram wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram ya Allah hari ini kami menyaksikan ada seorang anak yang engkau undang ke Masjidil Haram jikalau engkau mampu mengundangnya ya Allah tanpa biaya sepeser pun maka engkau pula mampu memberangkatkan kami yang belum pernah ke sana ya Allah izinkan kami ke Masjidil Haram izinkan kami ke Masjidin Nabawi ya Allah izinkan kami wukuf di Arafah ya Allah اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.